Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsyad Faik Lisna. Saya dari kelas 12 IPA 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tata nama alkohol. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak pembimbing, yaitu Bapak Marul Nenggolan, yang telah memberikan tugas ini kepada saya. Yang pertama-tama yaitu kita membahas tentang definisi alkohol. Yang di sini adalah definisi alkohol di sini adalah alkohol merupakan senyawa turunan alkana yang memiliki gugus hidroksi min OH. Kemudian contoh dari alkohol yang pertama yaitu metana. Metana ini memiliki rumus molekul CH4. Jika salah satu atom H pada senyawa metana diganti oleh gugus hidroksi min OH, maka akan terbentuk senyawa CH3OH. Senyawa inilah yang disebut sebagai metanol atau metil alkohol. Dengan adanya gugus hidroksi ini, jelas bahwa sifat antara metana dan metanol sangat berbeda. Di mana metana berupa gas, sedangkan metanol berupa zat cair. Yang kedua yaitu etana. Etana memiliki rumus molekul C2H6. Jika salah satu atom H pada senyawa metana diganti oleh gugus hidroksi min OH, maka akan terbentuk senyawa C2H5OH. Senyawa inilah yang disebut sebagai etanol atau etil alkohol. Masyarakat awam biasa menyebut etanol sebagai alkohol. Sebenarnya, kata alkohol mengindikasikan adanya gugus hidroksi min OH pada suatu alkana, sehingga tidak terbatas pada etanol atau metanol saja. Kemudian di sini ada jenis-jenis alkohol. Pembahasan materi alkohol selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis alkohol. Secara umum, alkohol bisa dibedakan menjadi dua berdasarkan jumlah gugus hidroksinya, yaitu senyawa monoalkohol dan polialkohol. Yang pertama yaitu senyawa monoalkohol. Senyawa monoalkohol adalah senyawa yang hanya memiliki satu gugus hidroksi min OH. Yang kedua, senyawa polialkohol. Senyawa polialkohol merupakan senyawa yang memiliki lebih dari satu gugus hidroksi min OH. Yang selanjutnya yaitu tata nama alkohol. Tata nama senyawa dalam kimia merupakan penamaan yang merujuk pada ketentuan IUPAC atau International Union of Pure and Applied Chemistry. Adapun tata nama alkohol adalah sebagai berikut. Yang pertama, alkohol dengan satu gugus min OH memiliki nama lazim alkanol dan disesuaikan dengan jumlah rantai induk karbon pada ikatannya. Contohnya yaitu metanol, etanol, propanol, heptanol, dan seterusnya. Yang kedua, jika posisi min OH berada pada atom C yang berbeda, maka posisi min OH harus dimasukkan dalam penamaan sesuai nomor cabang min OH tersebut. Contoh 1 propanol, 2 propanol, 2 butanol, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu nama lazim adalah nama dagang yang biasa kita kenal. Contohnya metil alkohol, etil alkohol, propil alkohol, dan seterusnya. Yang kemudian yaitu sifat-sifat alkohol. Seperti pada pembahasan sebelumnya, penggantian atom H menjadi gugus min OH menyebabkan perbedaan sifat fisika dan kimia suatu senyawa. Tak terkecuali alkohol. Adapun sifat-sifat alkohol adalah sebagai berikut. Yang pertama, alkohol bersifat lebih polar karena ada gugus min OH. Artinya, alkohol bisa bercampur dengan air. Kepolaran itu dipengaruhi oleh panjang pendeknya rantai karbon suatu monoalkohol. Semakin panjang rantai karbonnya, semakin menurun kelarutan atau kepolarannya. Yang kedua, titik didih alkohol lebih tinggi daripada turunan alkana lainnya, seperti eter. Hal itu karena alkohol memiliki ikatan hidrogen antar molekulnya. Titik didih tersebut bisa meningkat seiring peningkatan jumlah atom C pada rantainya.
Yang ketiga, alkohol dapat bereaksi dengan logam aktif seperti Na dan K, membentuk senyawa alkoksida logam. Reaksi tersebut disertai pelepasan gas hidrogen. Kemudian adanya reaksi-reaksi alkohol. Setiap senyawa hasil turunan alkana memiliki sifat fisika dan kimia yang berbeda-beda. Hal itu juga berpengaruh pada reaksi-reaksi kimia yang bisa terjadi pada senyawa tersebut. Adapun beberapa reaksi yang bisa terjadi pada alkohol adalah sebagai berikut. Yang pertama, alkohol bereaksi dengan logam aktif seperti Na dan K. Terjadi reaksi tersebut melalui mekanisme substitusi atom H pada gugus min OH dengan logam Na dan atau K dan menghasilkan gas hidrogen. Yang kedua, substitusi gugus min OH dengan halogen menggunakan reaksi PCl5 atau SOCl2. Sedangkan reaksi dengan L- dan Br- membutuhkan bantuan H2SO4 pekat. Yang ketiga, bisa mengalami reaksi esterifikasi, yaitu pembentukan ester melalui campuran alkohol dan asam karboksilat. Yang keempat, alkohol bisa bereaksi dengan halogen X2 melalui reaksi substitusi radikal. Yang kelima, alkohol bisa mengalami eliminasi menghasilkan alkena pada suhu 180 derajat atau eter pada suhu 130 derajat. Kemudian yang terakhir yaitu reaksi oksidasi menghasilkan aldehid dan keton. Kemudian yaitu yang terakhir yaitu manfaat alkohol. Ternyata alkohol juga memberikan banyak manfaat di dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu sebagai berikut. Pertama, metanol digunakan untuk membuat pupuk, obat, plastik, dan senyawa organik lainnya. Tidak hanya itu, metanol juga bisa digunakan sebagai pelarut. Yang kedua, etanol. Etanol dapat digunakan sebagai pelarut dan bahan bakar alternatif atau bioetanol. Yang ketiga, etilen glikol merupakan salah satu jenis alkohol yang berfungsi sebagai bahan anti beku pada radiator mobil. Yang keempat yaitu gliserol berfungsi sebagai bahan pelembab pada tembakau dan kembang gula. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang alkohol. Sebelum kita tutup, mari kita bahas beberapa contohnya. Check this video. Baiklah, kita akan membahas soal yang pertama. Sebelum kita membahas soal ini, kita harus mengetahui apa itu rantai induk. Rantai induk dan cabang. Di sini kita harus mengambil rantai induknya terlebih dahulu. Ada di sini. Nah, setelah kita mengambil rantai induknya, kita bisa memberi namanya. Karena OH-nya di bagian paling kanan, berarti menjadi OH-nya di 1 menjadi namanya 1 strip. Karena dia ada 3, kalau 3 itu propana, karena kita membahas tentang alkohol, jadinya propanol. Untuk soal yang kedua selanjutnya, sini ada CH3, CH2, CH3, OH. Di sini posisi OH-nya berada di posisi yang kedua. Sini. Berarti kita kalau mau menghitungnya bebas, mau dari kiri, mau dari kanan, dia tetap berada di posisi kedua. Contohnya di sini 1 2 3. Mau kita hitung dari sini juga tetap 2 1 2 3. Berarti penamaannya 2 karena dia 3 jadi propanol. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dalam saya penyampaian materi dan pembahasan soal, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.